Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Habib Jundullah dengan NIM 1203000098 dari kelas RB. Saya di sini akan memenuhi atau mempresentasikan terkait tugas besar dari mata kuliah analisis struktur tentang struktur metode kekakuan langsung. Oke, next. Nah, di sini deskripsi tugas seperti yang terpapar jelas ya di gambar itu. Di sini kita suruh membuat sebuah struktur statis tertentu dengan derajat kebebasan tuh paling dikit adalah berjumlah 4 ya. Jadi nanti tugas ini tuh kita buat secara manual dengan tulisan dan secara otomatis dengan perangkat lunak, yaitu perangkatnya adalah Linpro. Nah, untuk penilaian di sini atau ketentuannya ya, pertama panjang struktur tuh adalah orde 1 sampai 10 meter, kemudian satuannya itu bukan sentimeter ya, jadi bukan 1 sampai 10 sentimeter. Kemudian momen inersia penampang dalam orde 100 sampai 1000 sentimeter pangkat 4. Dan struktur ini tidak berupa struktur balok, ada dan terdapat berupa portal, bisa terdapat portal atau struktur rangka ya. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ya. Apa itu metode metode kekakuan langsung? Metode kekakuan langsung merupakan implementasi dari metode elemen hingga di mana dalam perhitungannya menggunakan aplikasi matriks yang didasarkan pada konsep kekakuan dan perpindahan. Nah, dari tipe struktur yang akan saya ambil, saya di sini mengambil tipe portal ya. Jenis portal adalah konstruksi yang terdiri atas bagian-bagian struktur bangunan yang saling terhubung satu dengan lain. Jadi contoh struktur portal itu merupakan struktur rangka utama dari gedung yang terdiri atas komponen-komponen balok dan kolom yang saling bertemu pada titik-titik simpul dan berfungsi sebagai penahan benda beban benda ya dari gedung. Nah, ini merupakan struktur penampang yang saya buat. Di sini jenisnya strukturnya portal. Nah, dengan nilai elastisitasnya itu 200 GPa, ini sudah ketentuannya ya. Kemudian nilai inversnya 450 cm pangkat 4 dan nilai dan luas penampangnya itu 40 cm pangkat centimeter kuadrat. Nah, langkah yang pertama untuk mencari metode kekakuan langsung itu kita tentukan dulu matriks kekakuan elemen ini. Nah, di gambar yang sebelah kiri itu sudah ada ya rumus atau ketetapan dari mencari matriks kekakuan elemen. Jadi di baris pertama itu ada EA per L dan selanjutnya itu udah ada ketentuannya, tinggal kita masukkan saja angkanya. Dan di gambar sebelah kiri ini adalah hasil perhitungan antara dua. Ketemu nih K1 atau kekakuan elemen 1 sudah ketemu, kita lanjut untuk mencari kekakuan elemen 2 atau K2. Nah, setelah itu kita tentukan nih matriks transformasinya. Sama seperti tadi dalam mencari uh, apa namanya kekakuan elemen, di matriks transformasi juga sudah ada ketentuannya ya. T sama dengan cos theta, sin theta, sekian 000 dan selanjutnya sampai akhir itu kita masukkan lagi nilainya. Ini udah berupa ketetapan ya. Jadi nggak perlu kita ubah lagi, tinggal kita masukkan saja dari sudut cos theta kita berapa dan sin theta kita berapa. Next. Baik, setelah kita mencari kita transformasikan, kita tentukan nih matriks dalam koordinat global. Yang rumusnya itu kekuatan global sama dengan T transpose kemudian dikali K dan dikali T. Nah, di sini kekuatan global satunya kita dapatkan ya. Jadi kita masukkan ini nilai saya dapatkan dari Excel. Jadi K1 tadi dikali dengan T1. Saya dapatkan dari Excel, ini merupakan hasilnya. Dan untuk kekuatan global 2 itu nilainya sama dengan K2. Jadi tinggal kita masukkan nilai K2-nya itu sama dengan KG2-nya. Oke, next. Setelah kita menentukan koordinat dalam global ya, kita tentukan tuh matriks kekakuan struktur. Nah, di sini udah ada rumusnya, jadi K sama dengan K1 plus K2. Tadi K1 yang sudah kita dapatkan ya di kekakuan elemen
yang K1 itu sudah kita dapatkan, kemudian kita masukkan, kita tambahkan dengan K2-nya, dan berikut adalah hasilnya. Ini juga saya dapatkan nilainya dari Excel. Setelah kita menentukan matris kekakauan struktur, kita buat nih elemen satunya. Di sini elemen satu tuh kita mencari MA, MB, RAY, dan RB. Nah, untuk rumus MA sendiri tuh sama dengan PAB kuadrat per L kuadrat. Nah, di sini kan tadi saya gunakan force-nya itu P-nya ya, tekanan itu 70 dan dikali 2,5 dikali lagi 2,5 kuadrat per L punya saya kan batang satu atau batang AB-nya kan besarnya 5 ya. Jadi dikuadratkan karena tadi rumusnya per L kuadrat jadi 5. Hasilnya hasilnya ditemukan 43,75. Nah, kemudian untuk mencari MB rumusnya itu min PA kuadrat B per L kuadrat. Sama ya seperti tadi kita masukkan lagi nilai-nilainya. Namun untuk hasilnya itu berupa minus karena tadi di rumus MB itu min PA kuadrat B per L kuadrat. Jadi hasilnya pasti minus. Selanjutnya kita mencari RAY itu adalah PB kuadrat tanda kurung buka kurung 3A plus B kurung per L kubik. Kita masukkan lagi nilai-nilai dari struktur kita, kemudian ntar akan ketemu hasilnya ya untuk FOG satunya, FO global satunya akan ketemu. Selanjutnya setelah kita menentukan elemen satu, kita buat lagi nih untuk elemen keduanya. Nah, di elemen kedua ini kita mencari RA sama dengan RB itu WL per 12. Ini 12 kita dapatkan dari udah satuannya, udah dari persamaannya. W-nya itu kita tadi jumlahnya punya kita adalah 60 kN per M, itu dikali dengan L-nya batang AB batang satu itu besarnya 5 per 12 hasilnya 150. Oke, maka nanti akan ketemu FO global 2 nya ya, akan ketemu FO global 2 itu sama dengan FO2, jadi nilai FO global sama dengan FO2 nya. Nah, setelah kita menentukan elemen 1, elemen 2, kita cari persamaan keseimbangan strukturnya. Untuk persamaan keseimbangan struktur itu kita jadikan kita inverse dulu semuanya, baru kita kalikan dengan 1 di 2, 3, dan 5. Setelah kita mencari persamaan keseimbangan struktur, kita cari vektor perpindahan elemen. Nah, ini DG1 tuh kan tadi nilainya seperti yang digambar ini ya. Itu saya dapat juga nilainya dari Excel, jadi perhitungannya menggunakan perangkat Excel, perangkat lunak Excel. Maka saya akan mendapatkan nilai seperti yang ada di gambar. Yang terakhir adalah reaksi tumbuhan atau reaksi hasilnya. Kan reaksi tumbuhan tadi menghitung gaya dalam elemen 2 sumbu global. Rumus itu FG2 sama dengan K global 2 dikali D global 2 plus FO global 2. Itu hasilnya seperti yang digambar. Ini merupakan reaksi tumbuhan dari struktur dan perhitungan hasil buat. Oke, setelah kita melakukan proses perhitungan secara manual, kita juga seperti di deskripsi tugas tadi, kita harus menggunakan perhitungan menggunakan perangkat lunak atau kita menggunakan aplikasi Lin Pro. Bentar saya buka dulu foldernya. Nah, di sini merupakan struktur portal saya. Ini saya buat pertama kita kan klik toolbar ini ya di structure, kemudian ada coordinate of join atau support. Nah, kita masukkan nih nilai di koordinat X tadi kan yang di nilai nolnya itu sama dengan 0, di Y-nya 0, kemudian di koordinat 1 X di X-nya 3, kemudian di Y-nya 4. Di nilai 2-nya X-nya 7 dan Y-nya adalah
kemudian tadi kita oke, maka akan dapat seperti ini ya. Dan kemudian di sini saya menggunakan tumpuannya itu yang bawah tuh menggunakan tumpuan fix dan yang di atas menggunakan tumpuan pinet. Nah, setelah itu bisa kita running ya. Bisa kita running, kita aplikasikan ini yang seperti gambar M ini untuk melihat momen momen diagramnya. Kemudian yang T ini kita lihat gaya diagram force diagramnya, dan yang N ini kita melihat gaya aksialnya. Kemudian seperti segitiga ini kita bisa melihat deflection line-nya, dan seperti itulah penggunaan dari line point. Bisa kita perbesar, bisa kita kecil. Jadi gitu. Dan mungkin untuk perhitungan itu eh, harus sama ya antara di aplikasi Linpro dan di perhitungan Excel atau perhitungan manual. Jadi tidak ada human error yang terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya deskripsikan atau dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mengajarkan tugas besar ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.